Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dhuhri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, saudaraku yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan berbagai karunia-Nya. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua dapat hadir dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini akan senantiasa mendapatkan taufik hidayah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan penghulu alam, Nabi besar yang dibesarkan oleh yang maha besar. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedang Jumat yang berbahagia. Melalui mimbar ini tentunya saya berwasiat dan mengajak utamanya untuk pribadi dan umumnya kepada kita jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Sebagai landasan khutbah pada kali ini, ingin saya ketengahkan sebuah doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Jamaah rahimakumullah, 12 bulan Allah menciptakan nama-nama bulan. Saat ketika Allah menetapkan menciptakan langit dan bumi. Dan ada 3 rangkaian bulan yang tidak bisa terpisahkan: Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Memasuki awal bulan Rajab, sebagaimana saya sampaikan tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Awal memasuki bulan Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Bulan Rajab telah kita lewati. Ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban, persis hari ini tanggal 15 Sya'ban pertengahan. Ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Seluruh maksud dan tujuan kami ya Allah kabulkanlah. Tinggal 15 hari lagi. Jamaah rahimakumullah, beberapa pendapat ulama, Rajab, Sya'ban dan Ramadan, bulan Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyirami, Ramadan bulan memanen. Kemudian Rajab bulan persiapan, Sya'ban bulan pelatihan, dan Ramadan bulan pertempuran, bertempur melawan hawa nafsu kita. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Kembali peristiwa agung di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalimat ini diabadikan dalam surah Al-Isra pada ayat pertama dengan mengawali kalimat tasbih. Dan bahkan bulan Rajab telah terlewati, tetapi banyak di antara umat Islam, bahkan perkantoran atau instansi-instansi yang lainnya masih meramaikan melaksanakan hari besar Islam, yaitu pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Bahkan detik-detik terakhir menjelang datangnya bulan suci Ramadan masih ada di antara saudara-saudara kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Kemudian Ramadan tinggal 15 hari lagi, tetapi nuansanya, hawanya sudah mulai terasa. Apalagi orang-orang di rumah, ibu-ibu rumah tangga sudah mulai merasakan bagaimana nuansa-nuansa Ramadan akan tiba. Sehingga jamaah rahimakumullah, Sya'ban hampir terlupakan. Makanya bulan Sya'ban itu artinya bercabang. Karena cabang pemikiran kita itu hampir sebagian orang melupakan bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Orang terfokus pada kegiatan Isra dan Mi'raj, orang terfokus pada persiapan bulan Ramadan sehingga Sya'ban terlupakan. Padahal jamaah rahimakumullah, fadilah di bulan Sya'ban di antaranya yang pertama, pindahnya kiblat yang tadinya Baitul Maqdis atau Al-Aqsa hampir 17 bulan pada tahun Hijriah kedua atau tahun kedua Hijriah berpindah ke Mekah karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi di bulan Sya'ban dan menjadi kiblat umat Islam pada saat ini. Makanya jamaah rahimakumullah, Ka'bah adalah kota suci pertama umat Islam, Madinah kota kedua, dan Al-Aqsa adalah kota ketiga kota suci umat Islam. Kemudian fadilah yang berikutnya, di bulan Sya'ban itu turunnya ayat surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun ayat itu perintah bersolawat. Sesungguhnya Allah dan para Rasul bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, agungkanlah nama Nabi kita. Makanya jamaah rahimakumullah, ada hadis Rasulullah, merugilah dia, celakalah dia ketika nama Nabi diucapkan tidak bersolawat kepadanya. Jadi orang yang paling pelit ketika nama Nabi diucapkan tidak bersolawat kepadanya. Salawat ini syarat diterimanya doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini tidak serta-merta begitu saja, ada tata caranya. Diawali dengan kalimat basmalah, kemudian hamdalah, kemudian solawat, kemudian silahkan bahasa yang kita fahami, ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ditutup lagi dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau selama ini doa kita, permohonan kita kepada Allah tidak diiringi dengan salawat terlebih dahulu, doa itu akan terkatung-katung antara langit dan bumi.
Man shalla bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat kepadaku kata Rasul, niscaya aku akan berikan syafaat kepadanya dengan memberatkan nilai pahala kepada pahala kebajikan. Bacaan salawat dibaca saat gembira, saat main-main, apalagi saat serius. Itu semuanya bentuknya pahala. Satu ibadah yang gampang dilakukan, mudah diucapkan, besar pahalanya. Di yaumil mizan nanti, salah satu di antaranya adalah salawat. Paling pendek saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Ini viral di berbagai media dunia maya. Coba kalau kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya tujuan, ingin berubah kehidupan kita, ingin lancar tujuan kita, ingin Allah kabulkan seluruh permohonan kita, coba amalkan sholawat di setiap pergantian waktu siang dan malam atau malam dan siang, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib 100 kali. Yakin kita kepada Allah, yakin kita kepada Rasulullah, niscaya lihat apa yang akan terjadi. Akan banyak perubahan dalam kehidupan kita. Setiap habis sholat subuh, setelah kita zikir yang lain, baca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau agak cepatan paling 5 menit. Setiap pergantian waktu, karena antara siang dan malam, yaitu waktu maghrib, itu waktu-waktu mustajabah, di mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara malam dan siang, yaitu waktu subuh. Amalkan itu, Pak. Yakin kita kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan yang terbaik dari seluruh doa-doa kita. Dan ternyata perintah salawat itu turun di bulan Sya'ban kali ini. Dan fadilah berikutnya jamaah rahimakumullah. Ternyata di pertengahan bulan Sya'ban, yang kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban, semalam umat Islam berbondong-bondong dan perintah perbanyak baca zikir, Quran, bersolawat dan zikir-zikir lainnya. Karena malam itu malam di mana seluruh catatan amal kehidupan kita setiap tahunnya itu dilaporkan oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika catatan laporan kehidupan kita dilaporkan oleh malaikat ke hadapan Allah, kita betul-betul dalam keadaan sedang berzikir, sedang menjalankan satu kebaikan, amalan-amalan ibadah yang begitu luar biasa. Mungkin dilanjutkan dengan tahajud, dengan tasbih, dengan bacaan Quran yang lainnya. Bahkan ulama Nahdiyin menganjurkan baca Yasin 3 kali setelah maghrib semalam. Karena surah Yasin ini jantungnya Al-Quran. Bahkan banyak fadilah surah Yasin. Siapa orang yang membaca surah Yasin malam itu, maka Allah akan jamin kehidupannya sampai siangnya. Tentu dengan mohon Yasin yang pertama agar dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat kepadanya. Yasin yang kedua, minta dimudahkan rezeki kita. Bila perlu kita jadi kaya raya, bisa memberi, tetapi kaya raya yang peduli dan dermawan. Buat apa kalau kita kaya raya tapi pelit? Makanya mohon maaf kalau ada orang kaya yang pelit, itu jauh dari orang, jauh dari surga, jauh dari Allah. Bahkan orang juga menyinyir mereka. Tapi sebaliknya kalau sudah ada orang kaya, dermawan, akan dekat dengan orang-orang, dekat dengan surga, dan dekat dengan Allah. Minta rezeki kepada Allah. Dan yang ketiga, mohon ditetapkan iman dan Islam kita, agar sampai usia kita dipanggil Allah tetap dalam keadaan iman dan Islam kita. Dan banyak fadilah-fadilah yang lainnya, termasuk lahirnya cucu Rasulullah yang namanya Husain, itu di bulan Sya'ban. Hampir dilupakan.
Orang bahkan berlomba-lomba saat sekarang ini masih memperingati Isra dan Mi'raj dan menyambut Ramadan. Tetapi sebagian di antara kita lupa bahwa Rajab, Sya'ban dan Ramadan rangkaian 3 bulan yang tidak bisa terpisahkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rajab telah kita lewati, Sya'ban sedang kita jalani, Ramadan tinggal sebentar lagi. Man fariha biduhuri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Bulan Ramadan bulan suci. Di antara 12 bulan itu bulan suci, bulan Ramadan. Apa sih yang membuat Ramadan begitu suci? Kenapa bulan yang lain tidak suci? Ternyata jamaah rahimakumullah, yang membuat Ramadan begitu agung dan suci karena di bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan kita bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah amanahkan Quran sebagai kitab sucinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan umat Islam saja. Beruntung kita menjadi umat Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Al-Quran sebagai kitab sucinya. Itulah yang menjadi hebat agung suci bulan Ramadan, karena bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga fadilah-fadilah di dalamnya teramat luar biasa. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah kita bermohon, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab telah kita lewati. Sya'ban ya Allah kami berkahi ya Allah sedang kita jalani. Ramadan sebentar lagi tiba ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan, bulan begitu agung. Hadirin jamaah rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, kembali kita bersyukur sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan, ramaikan Sya'ban, sambut Ramadan dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan dan kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha qad faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير ربنا نجنا من القوم الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا